Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini selesai kita menaikkan sholat Jumat, dan hitungan 1 jam ke depan kita akan kembali menaikkan sholat asar berjamaah. Yang sedang menunggu waktu asar tiba, kita coba isi dengan kajian Islam di siang hari ini. Semoga waktu yang tersedia akan kita manfaatkan, kita gunakan untuk terus belajar Islam. Sudah hadir beberapa siswa ya, Aurel 10-2 sudah hadir, Jaki sudah hadir tadi. Baik, kajian siang hari ini kita akan membahas tentang tujuan atau target daripada ibadah puasa kita dalam segala aspek, dalam segala hal, dalam suatu aktivitas. Itu pasti ada tujuan yang hendak kita capai, termasuk ibadah pun di dalam Islam ada target, ada tujuan, ada hal yang akan kita raih daripada aktivitas ibadah itu. Itu menjadi standar keberhasilan ibadah kita. Naila hadir ya, S2. Ya, silahkan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mangga kepada rekan sahabat yang telah hadir di siang hari ini. Ada yang mau disampaikan terkait ibadah puasa, mangga silahkan. Tema hari ini, siang hari ini, kita akan membahas tentang tujuan. Siapa Nafi itu? Naik, depan naik. Kelas mana? Gadis, akhirnya 10-1. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk menyampaikan pertanyaannya. Chandra hadir ya, Pak sudah hadir Chandra. Ya, sekali lagi di tema kajian pada siang hari ini kita akan membahas tentang tujuan berpuasa. Untuk mengetahui apa tujuan puasa, kita merujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Ya, silakan di persiapan Al-Qurannya. Kita akan coba 3 poin, 3 tujuan terkait daripada aktivitas puasa kita. Yang pertama, tujuan puasa adalah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Maka silakan ayatnya dibuka, Al-Baqarah 183.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan, alaikum atas kamu sekalian, asyam itu berpuasa, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan, alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Itu adalah terjemahan dari Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 terkait dengan tujuan puasa yang pertama. Kalau kita lihat teks ayatnya, ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa selama Ramadan ini, maka di akhir ibadah puasa itu tujuannya adalah agar orang yang berpuasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya ada rasa takut atau ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan beberapa perbuatan yang Allah haram dalam Al-Quran, maka orang-orang yang bertakwa tidak mau melakukannya. Allah melarang meminum minuman keras, Allah melarang berzina, berjudi, memakan harta riba dan sebagainya. Itu begitu banyak Quran menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan perbuatan yang Allah larang. Maka orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak mau melakukannya. Itu satu, orang bertakwa ada orang-orang yang takut kalau melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, takwa artinya adalah ketaatan kepada Allah, taat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita melakukan beberapa perbuatan, beberapa kewajiban. Maka orang-orang yang bertakwa akan berupaya keras untuk melakukan perbuatan itu. Dan kesimpulannya apa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahihi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah definisi daripada takwa. Tinggal kita sekarang bermuhasabah dengan diri kita sendiri, apakah seluruh perintah Allah sudah kita laksanakan dan apakah yang Allah larang telah kita tinggalkan. Kalau jawabannya sudah, bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau belum melakukannya itu semua, maka kita belum dikategorikan orang-orang yang bertakwa. Maka butuh proses yang cukup panjang untuk menjadi orang bertakwa. Itulah yang pertama daripada tujuan kita berpuasa selama ini. Dan kalau sampai terbentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari puasa ini, maka Allah menjanjikan dua hal di dunia dan di akhirat.
Bagaimana janji Allah di dunia? Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia, Allah katakan dalam surah Al-A'raf 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah katakan, apabila seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, maka pastilah kami akan membukakan keberkahan minas sama wal ardh, dari langit dan dari bumi. Ya, lagi-lagi bahwa kata Allah, seandainya penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, la fatah, pastilah kami bukakan keberkahan, barokah. Keberkahan dari mana? Dari langit dan dari bumi. Berkat yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendorong orang untuk berbuat baik. Tidak ada musibah bencana datang ke kita kalau itu satu keberkahan dari Allah terkait dengan di langit maupun dari bumi. Tapi yang kedua Allah katakan, walakin kadzabu, dan apabila mereka itu, penduduk negeri itu mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat Allah, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, fa'aqadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan musibah akibat dari perbuatan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat teks ayat ini, ada dua kemungkinan, ada dua pilihan. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketakwaan itu, maka Allah berikan keberkahan di langit dan dari bumi. Subur, makmur, sejahtera, adil, makmur, sejahtera akan kita raih dalam kehidupan ini. Tetapi manakala keimanan takwaan tidak muncul dalam diri kita, malah kita mendustakan ayat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, kata Allah, fa'aqadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan berbagai musibah dari akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sekalian, maka sekarang kembali kepada kita. Kalau pengen hidup ini berkah, maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita pengen ditimpakan musibah terus-menerus beruntun tidak pernah ada akhirnya, maka jangan bertakwa kepada Allah. Semua pilihan ada di tangan kita, mau yang mana. Itu di dunia Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, orang-orang yang bertakwa itu. Yang kedua, di akhirat nanti, orang-orang yang bertakwa Allah berikan anugerah surga yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah kita dapatkan di dunia ini. Kita simak Al-Quran surah Ali Imran 133, Allah katakan, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasyari'u, dan bersegeralah kalian semua memohon ampunan Allah memohon ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wajanatin, dan memohon surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'idatil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah nanti di akhirat akan dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan.
ada canda tawa di situ, ada kesenangan, kebahagiaan. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada. Maka wajarlah itu kita berikan ke orang bertakwa terus menerus dalam hidupnya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, itulah yang pertama daripada tujuan kita berpuasa. Maka mari kita dari sisa waktu Ramadan ini 10 hari ke depan kita isi dengan ibadah kepada Allah yang sebaik-baiknya. Jadilah kita orang-orang yang benar-benar taat, tunduk patuh kepada Allah. Tadi janji Allah akan kita berikan. Satu adalah keberkahan, yang kedua adalah surganya Allah. Itu yang pertama, tujuan kita berpuasa. Dan yang kedua, tujuannya adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Maka silakan dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Biasa hadir ya, biasa. Artinya adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah unzila fil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan. Minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra, maka barang siapa orang yang menyaksikan hadir bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, dan barang siapa orang yang sakit, atau ala safar, dalam perjalanan, fa'idatu min ayyamin ukhra, maka harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian semua. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian semua. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, puasa Ramadan. Walitukabirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan nama Allah ala mahadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Wa la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita lihat teks ayat itu, bahwa tujuan puasa yang kedua adalah la'alakum tashkurun, agar jadi yang kedua ada sekalian, orang yang berpuasa itu tujuannya adalah untuk membentuk orang-orang yang bersyukur. Syukur artinya menampakkan kenikmatan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, menampakkan, mengakui tentang nikmat Allah. Dan definisi yang sempurna syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan nikmat itu. Dan kemudian ada 3 macam syukur yang harus kita kerjakan. Pertama adalah syukur dengan hati kita. Kedua, syukur dengan lisan kita. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan kita.
Bagaimana syukur dengan hati kita adalah hati kita menyadari, mengakui bahwa semua nikmat Allah adalah itu pemberian dari Allah. Jadi kita yakin dalam hati kita bahwa semua yang kita terima hari ini, nikmat yang begitu banyak adalah benar-benar merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, ucapan kalimat hamdalah. Itu adalah bersyukur dengan ucapan kita. Kita katakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Yang ketiga, dengan perbuatan kita adalah menggunakan nikmat sebagaimana kehendak Allah memberi nikmat itu. Dengan cara bagaimana? Dengan taat patuh kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Apa yang Allah larang mari kita tinggalkan. Itulah syukur yang paling tinggi derajatnya. Tidak sekedar meyakini dalam hati saja, tidak sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tapi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itulah syukur yang paling sempurna. Bagaimana dampak syukur kepada kita? Kata Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah katakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka aku tambah nikmat itu, kata Allah. Dan jika kalian kufur, maka akan siksaku amat pedih. Jadi sekalian, ada dua pilihan yang kita ambil. Ketika dapat nikmat, apa kita bersyukur atau kita kufur? Kalau syukur menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Kalau kufur menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak kita. Tapi kata Allah, janjinya bagaimana? Jika engkau bersyukur kepada nikmat Allah, kepada Allah nikmat itu, maka kata Allah akan ditambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur, tidak menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah, maka siksa Allah itu sangat-sangat pedih. Maka dari itu, 1 bulan lamanya kita berpuasa, kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kasih dalam hidup ini digunakan semata-mata hanya untuk ketaatan kepada Allah. Apa yang kita larang oleh Allah, apa yang Allah larang terhadap kita, maka kita tinggalkan. Karena yakinlah bahwa semua perintah itu akan baik bagi kita manusia. Setiap larangan itu pasti buruk bagi manusia. Itulah hakikat kenapa Allah melarang, apa Allah itu menyuruh kepada kita sekalian. Itu yang keluar sekalian. Jadi bahwa puasa itu tujuannya adalah untuk mencetak pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berpuasa tujuannya apa? Adalah la'allahum yarsyudun. Kita lihat ayat itu dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan fa ini qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ujibu da'wata da'i dadaan, akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsudun, agar kamu menjadi orang-orang yang
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Haikal hadir ya PS4. Kalau kita simak ayat ini, tujuan puasa adalah agar menjadi orang-orang yang hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini 10 hari ke depan, intensifkan ibadah kita, perbanyak doa-doa kita kepada Allah, kemudian mendekat kepada Al-Quran, kaji Quran dengan baik, analisa maknanya, tadaburi isinya, kita baca setiap hari. Maka orang-orang yang seperti itulah Allah berikan bimbingan dan hidayah dari Allah. Maka kata Allah dalam yang semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lam tadilu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Jadi kata Allah, telah aku tinggalkan 2 perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan terus mendekatkan kita kepada Allah di akhir Ramadan ini, terus kita mendekat kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan dalam bimbingan Al-Quran. Kita tidak akan sesat selama-lamanya. Hidup kita akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Maka kita selalu berdoa kepada Allah setiap waktu salat selesai dengan doa yang paling sempurna. Apa itu? Adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami ya Allah dari azab neraka. Dan sekalian, itulah tujuan Allah menyuruh kita berpuasa. yakni pertama adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu makom tertinggi di antara makom-makom yang lain. Yang kedua adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hidup dalam petunjuk Allah, petunjuk Al-Qur'anul Karim dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, demikian barangkali kajian singkat pada siang hari ini. Ya, semoga walaupun hanya beberapa menit ada ilmu yang kita raih, ada panduan hidup kita yang akan kita jadikan rujukan dalam hidup ini, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita berpuasa berharap mencapai target yang telah Allah tetapkan, yakni orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur dan hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Surya sudah hadir ya. Terima kasih. Terima kasih dengan doanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, monggo selamat beristirahat di siang hari ini sampai menunggu sholat asar berjamaah ya.